Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat. Kita bersyukur bahwa sampai pada hari ini kita masih bisa tetap beribadah kepada Tuhan, kendati pun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau hidup setiap kita dengan berbagai cara. Mari ibu saudara, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 123 ayat 1 dan 2, mari bersama-sama kita baca. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa jikalau sampai pada detik ini Tuhan kami masih bisa menginjakkan kaki kami di atas bumi ini. Semua itu karena kasih setia Tuhan, belas kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, kami terus mengharapkan belas kasihan-Mu. Seperti kata pemazmur, kami memandang Engkau Tuhan seperti hamba memandang tangan tuannya. Kami sangat membutuhkan belas kasih-Mu Tuhan. Dengan segala gejolak kehidupan yang ada Tuhan, kami hanya bisa memandang kepada-Mu Tuhan. Dan karenanya juga Tuhan kami beribadah kepada-Mu. Terus kami beribadah dan terus kami menantikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini bersama-sama kami semua jemaat-Mu akan beribadah kepada-Mu lagi. Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga hati kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Engkau memberkati semua yang melayani, Engkau juga yang memampukan, memberikan kekuatan kepada gembala kami yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga lagi Tuhan bersama-sama pada hari ini kami memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami selenggarakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kita menaikkan pujian kita. Sekalipun kita masih mengalami masa pandemi ini, jangan khawatir, Tuhan ada bersama kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik pada kita semuanya. Karena hari Minggu ini kita ketemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi Bapak Ibu yang ada di rumah dan melindungi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah pada minggu ini kita beribadah dan dengan sungguh hati kita, agar firman Tuhan yang Bapak Ibu akan dengar sehingga bisa membangun semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan iman tambah kuat di saat pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya pada minggu ini, kami mau diajari atas kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Tuhan pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa berfokus untuk dengar kebenaran firman-Mu.
Dan Bapa, sertailah hamba-Mu yang sebatas ini. Beri kekuatan dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam, puji Tuhan. Minggu ini saya akan sampaikan dengan tema khotbah saya adalah jangan khawatir. Saudara-saudari kasih Tuhan, dengan tema jangan khawatir, karena saya melihat bahwa pada pandemi yang sekarang berlangsung di tahun 2021, banyak sekali umat-umat Tuhan yang mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang kehidupan, kekhawatiran tentang nafkah. Banyak sekali kekhawatiran yang menimbul dalam hati umat-umat Tuhan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan kepada umat pada minggu ini? Tuhan menaruhkan hati saya, yaitu temanya jangan khawatir. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita ambil dari surat Paulus, yaitu surat di Filipi. Mari kita baca bersama-sama surat Filipi 4 ayat yang 6 sampai ke 7. Kita akan baca bersama-sama dari ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pemohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam 2 ayat ini, itu mengajari kita pada minggu ini, yaitu tentang jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara kasih Tuhan. Ada di dalam ayat 6, itu berkata, janganlah kamu khawatir apapun juga. Saudara kasih Tuhan. Takut atau khawatir, itu jelas sekali yang merupakan orang itu berdosa. Karena takut atau khawatir, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, takut, khawatir itu menimbulkan hati orang itu tidak damai. Saudara, ada orang yang saya pernah lihat, dia tidak takut dan tidak khawatir. Karena dalam hidup dia bergantung kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang dia harapkan. Justru orang tersebut itu adalah hal yang dikecam oleh Tuhan. Jadi orang itu hidup bukan tergantung kepada Tuhan. Dia tergantung kepada orang-orang besar. Tergantung kepada siapa? Saudara-saudara yang kaya. Tergantung siapa? Tergantung kepada diri sendiri. Dia merasa dia mampu. Dia sudah melakukan semua dengan baik. Karena asetnya banyak. Kemudian simpannya juga banyak. Ya saudara-saudara kasih Tuhan. Orang tersebut inilah yang saya katakan dikejam oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan ingin kita tidak takut. Tuhan tidak ingin kita khawatir. Karena kita harus percaya kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Manusia, semua ada dalam bumi ini. Baik yang kaya maupun yang miskin, itu atas kehendak Allah. Baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, itu pun kehendak Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka Tuhan ingin kita belajar untuk bisa percaya sepenuh kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena kasih setia Tuhan melampaui segala akal manusia. Tuhanlah yang maha kuasa
Tuhan juga yang maha kebijaksanaannya. Tuhan juga yang berdaulat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka dalam kita baca dalam surat Filipi, di pasal ayat 6 ini, berdoa dengan mengucap syukur. Saudara dikasih Tuhan, dalam doa dan permohonan kita akan membuat kita kuat untuk menghadapi masalah atau problem-problem yang bahaya. Saudara, kita manusia yang sangat lemah. Tidak mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita sendiri. Maka diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu berdoa. Di surat Filipi ini menekankan orang yang jarang berdoa pasti banyak kekhawatiran, lemah, dan stres. Maka orang harus banyak berdoa. Karena berdoa itu dengan mengucap syukur. Mengucap syukur apapun masalah yang telah terjadi. Atau yang belum terjadi. Dibawa dalam doa dengan mengucap syukur. Maka Yesus ajarkan pada Matius pasal 6 ayat 34. Itu berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya senang pada ayat ini. Kenapa? Ayat ini mengajar kita. Kita untuk apa pikir hari esok? 1 jam ke depan pun saya tidak tahu apa yang terjadi. Besok apa yang terjadi, itu urusan besok. Karena besok punya kesusahan sendiri. Untuk hari ini, kita cukup untuk sehari. Kalau hari ini saudara diberkati, nikmati hidup kamu dengan baik. Jika saudara hari ini tidak diberkati, mengalami kesusahan, juga nikmati kesusahannya. Cukup sehari. Itu prinsip. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah berdoa tentang hari esok. Saya doa hari ini. Setiap pagi saya bangun, saya katakan Tuhan Yesus, saya mau jadi saluran berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus, pakailah saya sebagai alat-Mu, bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Nah, itu saya doa seperti itu. Jika ada masalah saya hadapi, saya nikmati masalah itu. Urusan besok bisa berubah. Bisa jadi baik, bisa juga tambah gak baik. Yang penting apa? Tetap berdoa. Saudara, ada seorang teman berkata kepada saya, jika selama 7 hari tanpa berdoa, dia katakan pada saya akan membuat dia menjadi lemah. Karena setiap kali dalam diri kita akan timbul kekhawatiran, takut dalam masalah. Karena kita hidup selalu penuh dengan khawatir, takut. Dan takut apa? Takut masalah. Apa yang kita takut? Takut mati. Betul? Kedua, takut sakit. Ketiga, takut masuk penjara. Kenapa? Karena orang yang bisa menimbulkan khawatir karena banyak sekali atribut-atribut kesalahan-kesalahan dia perbuat. Orang yang khawatir, kenapa? Dia lemah. Banyak sekali penyakit dalam tubuhnya. Orang yang banyak khawatir, kenapa? Karena takut mati. Hartanya banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar melalui kitab Filipi ini
Tuhan ajar kita berdoa dengan apa adanya. Kata apa adanya adalah ceritakan semua kepada Tuhan. Jika saudara ada masalah, jika saudara kesulitan, jika saudara ada problem-problem yang tekanan dalam batinmu, cerita kepada Tuhan dengan apa adanya. Itu yang diajarkan kitab Filipi. Melalui apa? Melalui doa. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara kasih Tuhan, kita harus bisa menyerah. Kata berdoa dengan apa adanya adalah setelah kita cerita kepada Tuhan, Yesus Kristus, semua masalah kita harus bisa berserah kepada Dia dengan apa adanya. Jangan kita sudah cerita, kita ambil ahli lagi untuk mengerjakannya. Makanya itu yang jadi khawatir. Kata jangan khawatir itu berarti apa? Melepaskan semua masalah itu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Saudara hari ini bisa ada karena seizin Tuhan. Atau sehendak Dia. Kalau saudara tanpa sekehendak Tuhan, saudara pun tidak ada lagi. Hidup simple. Semua yang saudara ada, itu kehendak Dia juga. Anda lahir tidak bawa apa-apa. Anda meninggal juga tidak bawa apa-apa. Tidak ada orang lahir bawa emas. Tidak ada orang lahir bawa aset. Nggak ada. Waktu orang meninggal, tidak ada orang pun yang bisa pegang apapun. Dia meninggal, sehelai rambut pun tidak ada dia pegang. Semua dia tinggalkan. Jadi, semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Jadi kita harus doa semua kepada Dia. Karena kita hidup, kita dapat makan, kita dapat pakaian, kita dapat tempat tinggal. Semua atas kehendaknya. Jadi kita harus berdoa. Berdoa cerita. Karena Dia Bapak kita, kita anaknya. Kalau kita nggak menceritakan Bapak, kita cerita pada siapa lagi? Saya punya prinsip, selalu saya ajarkan jemaat saya. Jika ada masalah, cuma bisa cerita kepada 3 orang. Pertama, cerita kepada Tuhan apa adanya. Kedua, cerita kepada orang tua apa adanya. Ketiga, cerita kepada hamba Tuhan yang saudara percaya dengan apa adanya. Sudah. Jangan cerita kepada teman. Nanti tambah banyak gosip. Saudara kasih Tuhan. Kalau saudara dengan gosip-gosip gereja, itu dengar dari mana? Dari teman ke teman cerita. Saya sering sekali melihat bahwa orang itu suka sekali cerita dengan meluap-luap masalahnya kepada orang. Jangan. Jika saudara kesulitan, saudara cerita kepada orang atau kepada teman, percaya saya, tidak ada satu pun orang bisa bantu kamu. Kecuali yang bantu kamu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kedua, orang tua kamu. Ketiga, pendeta itu berdoa. Hamba Tuhan berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati kamu. Nggak ada lain. Kalau teman dengan cerita kesulitan kamu, mereka itu akan sampaikan kemana-mana. Kamu katakan pada dia, jangan ngomong ya. Justru kamu katakan jangan ngomong, dia akan cerita kepada orang. Juga katakan, jangan ngomong. Satu ke satu, lama-lama satu gereja tahu semuanya. Saudara dikasih Tuhan, inilah saudara, suatu kesalahan fatal. Kenapa kita nggak berani cerita pada Tuhan? Karena kita hatinya jauh dari Tuhan. Kalau saudara tiap hari berdoa, saudara tiap hari intim dengan Tuhan, saya percaya, satu hari tidak ketemu Tuhan, seperti 10 tahun. Ya saudara kasih Tuhan. Saya, kalau pagi bangun, istri saya ajak saya untuk olahraga. Istri saya jam 6 pagi udah bangun, dia sudah pergi olahraga. Saya bilang saya nggak bisa ikut. Bukan saya malas. Saya bangun, saya doa. Saya tanya istri saya, lebih penting doa atau jalan pagi?
Saya nggak bisa jawab saya. Kalau saudara bilang jam pagi sehat, saya katakan pada saudara, sehat atau tidak sehat diberikan oleh Tuhan. Ada orang yang olahraga, ya, pagi olahraga, makan dia atur, mati juga. Ya, ada orang yang pakai masker, bukan 2, 8, pakai face shield, pakai helm, sarung tangan, aman? Tidak, kena juga COVID-nya. Saya pernah sama istri saya pergi ke supermarket yang jual buah. Ya, saya lihat orang datang itu pakai baju astronot. Saya bingung, ini bagaimana hidup lagi zaman ini ya. Sampai masuk supermarket aja dia tuh pakai baju astronot tutup semua. Wah, saya pikir ini pasti aman. Saudara tahu, saya dengar gosip lagi. Katanya sudah meninggal kena COVID. Nah, gak tahu masuk dari mana. Nah, saudara dikasih Tuhan. Maka doa itulah sumber segaranya. Kalau ketika kamu doa, saudara tahu, ada sinar kemuliaan Tuhan menyinari seluruh tubuh kita. Seperti saudara itu pergi ke hutan. Saudara semua badan harus pakai krim anti nyamuk. Nah, krim anti supaya nyamuk tidak gigit saudara. Di hutan gak banyak nyamuk. Nah, ketika kita berdoa, ada sinar kemuliaan menyertai kita. Sehingga kita doa selesai, baru kita olahraga gak ada masalah. Karena hidup mati di tangan Tuhan. Hidup diberkati atau tidak diberkati di tangan Tuhan juga. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya kasih contoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada seorang raja yang bernama Hizkia berdoa ketika dia menghadapi musuh. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat yang 14 sampai 19. Ayat ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 16. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ayat 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Ayat 18. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kisah 2 Raja-Raja, ini menceritakan Raja Hizkia. Raja Hizkia ini ketika dia mendapat masalah besar, tidak mampu dia melawan para pasukan-pasukan yang telah mau menyerang kepada dia. Raja Hizkia begitu luar biasa. Dia tidak lari kemanapun. Dia tidak lari bicara pada manusia. Dia tidak bicara pada panglima-panglimanya atau pasukan-pasukannya. Dia tidak. Dia lari kepada Tuhan. Dia tanya pada Tuhan. Segala persoalan yang dihadapi dia semua ceritakan pada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang mampu menghadapinya. Nah saudara-saudara, ini kita diajari pada minggu ini. Ketika saudara ada masalah, ketika saudara persoalan yang tidak mampu lagi saudara hadapi, saudara dengan baik-baik
Jangan saudara cerita pada siapapun. Cerita kepada Tuhan. Sujud di bawah kakinya. Dan ceritakan semua kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia ini. Dengan cerita kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan bagaimana Tuhan bertindak. Dengan cerita kepada Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyayangi saudara. Dengan cerita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan berperang untuk saudara. Saudara kasih Tuhan. Dalam kitab Filipi, pasal 4 ayat ke-6 ini menceritakan apa? Mengajar kita. Cerita kebenaran kepada Tuhan. Jangan kita itu mencerita kepada Tuhan dengan bertele-tele dan berbohong. Tidak boleh, ceritanya dengan kebenaran. Kalau saudara salah, saudara mengaku salah. Saudara merasa berdosa, saudara mengaku dosa. Nanti Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Hari ini saudara tidak punya uang, jangan takut, minta sama Tuhan. Saya setiap hari minta Tuhan itu berkat dan uang. Istri saya marah saya. Dia katakan, kenapa tiap hari itu minta Tuhan berkat dan uang? Saya bilang, yang memelihara kita siapa? Kalau kita gak ada berkat, gak ada uang, bagaimana kita jadi saluran berkat untuk orang? Mau suami kamu jadi pendeta, jadi pengemis. Selalu telepon orang minta uang. Nanti jadi batu sandungan. Maka saya minta pada Tuhan, Tuhan berkati hambamu, supaya hambamu jadi saluran berkat. Ketika saya gak punya uang, saya juga minta pada Tuhan. Tuhan, aku butuh uang, baik ini, baik ini, baik ini. Nah saya minta sama Bapa, karena Dia punya semuanya. Kalau minta sama manusia, saya kadang-kadang bukan bicara tentang nggak mau ya, tapi saya capek kalau minta sama manusia. Karena semua manusia itu egois. Semua jaga diri sendiri. Kalau dia mau kasih kita pun tidak perlu berterima kasih pada dia. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan kemurahan hati kepada orang itu memberkati kita. Kalau Tuhan tidak berikan kemurahan hati pada orang itu, 1 sen pun orang itu tidak akan berkati kita. Karena manusia punya hati keras, egois, selalu jaga diri sendiri. Kalau sampai di hatinya bisa bermurah hati, itu semua karena Tuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Dan saudara kalau berdoa terus menerus kepada Tuhan, jangan saudara bosan. Saudara merasa bosan kalau doa terus menerus, kalau Tuhan belum jawab, saudara merasa bosan, mungkin. Tapi jangan, saya katakan jangan. Walaupun doa yang sama, pagi, siang, malam, doa yang sama, jangan saudara bosan. Saudara boleh bosan, Tuhan tidak pernah bosan mendengar saudara. Karena Tuhan suka dengar doa saudara. Saya melihat kedua anak saya yang agak unik. Satu nama Justin, satu nama Joshua. Kalau anak saya yang Justin, ketika dia minta kepada saya sesuatu, dia cukup ngomong sekali, dia nggak ngomong 2 kali. Nah kalau anak saya yang kedua, kalau minta sesuatu, dia bisa 1 hari ngomong itu 20 kali. Kalau kita belum kasih, dia masih ngomong. Sampai kita angkat tangan. Kasih dia. Kalau anak yang pertama, ya enggak. Kalau saya bilang enggak bisa, ya sudah, dia lupakan. Anak kedua, jangan coba-coba kamu. Dari pagi bangun dia ketemu kamu, dia cerita apa? Cerita apa yang dia inginkan. Udah, enggak ketemu lagi. Kita pergi kerja. Ketemu lagi, dia cerita lagi. Malam mau tidur ketemu dia, cerita lagi. Besok pagi, cerita lagi. Lusa, cerita lagi. Sampai kita bilang give up. Ya, udah enggak cerita lagi. Nah saudara, doa seperti Tuhan yang benar adalah seperti anak saya yang kedua. Saya bilang, istri saya gak setuju. Tapi firman Tuhan ajar kita loh. Mari kita buka. Matius pasal 21 ayat ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah ini firman Tuhan. Jadi doa itu terus, gak boleh bosan-bosan. Sebelum dikabulkan, doa itu seperti anak saya nomor 2.
Gak berhenti-berhenti ketemu sampai saya takut ketemu dia. Kenapa? Mau ajak dia makan, ujung-ujungnya ngomong barang itu. Ya, malah mau tidur, mau ajak dia ngomong, ujung-ujungnya itu juga. Saya rasa itu yang disukai Tuhan mungkin. Saudara, kalau berdoa sehari kurang dari 5 menit aja. Saya percaya saudara tidak mungkin bisa mentaati apa yang ditulis pada firman Tuhan di ayat 6 ini. Saudara kasih Tuhan. Kebanyakan orang bukan aja menggunakan waktu untuk berdoa. Tetapi banyak orang mempunyai waktu untuk apa? Bersungut-sungut. Lebih baik waktu kamu bersungut-sungut, gunakan waktu berdoa kepada Tuhan. Karena bersungut-sungut gak ada gunanya. Anda mengeluh setiap hari gak ada gunanya. Ngeluhlah masalah kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan mengucapkan syukur. Kata ucapan syukur artinya apa? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Segenap akal budimu. Maka engkau Tuhan akan memimpin saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saya kasih pertanyaan. Apakah Tuhan itu menjawab dalam doa kita, ya atau tidak? Itu terserah Tuhan. Gak usah kita peduli. Yang penting doa terus tanpa jemu-jemu. Dan apa? Tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, kita terima dengan ucap syukur. Jadi saudara, hidup itu simple. Maka kita hidup itu tidak usah pikir apapun. Tuhan akan mencukupi saudara. Tuhan tahu apa dibutuhkan oleh saudara. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 31 Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah berikan umpamakan burung. Itu pun dicukupi Tuhan. Tentang tempat tinggal, makan. Apalagi saudara manusia yang Tuhan ciptakan. Ini gak usah khawatir. Tetapi Yesus menegaskan kepada kita pada hari ini. Bahwa para penyembah berhala pun. Mereka mencapai tujuan mereka untuk dalam hidup. Apalagi Tuhan. Meyakinkan sebagai pendengar. Dalam doa saudara. Bapa yang di surga mengetahui semua kebutuhan-kebutuhan saudara. Maka kita tidak perlu khawatir. Kekhawatiran adalah musuh yang terbesar dalam hidup kita sebagai manusia. Khawatir itu menjadi musuh kita. Kalau kita khawatir, maka pikiran kita penuh dengan negatif. Kalau kita khawatir, maka jiwa kita tidak nyatu lagi dengan Tuhan. Maka timbul kesean yang luar biasa. Menimbulkan kecemasan, ketakutan. Kenapa? Karena jiwa kita tidak melengket kepada Tuhan lagi. Jiwa kita lengket kepada kedagingan kita. Maka timbul gesekan itu. Saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan. Ayat ke-7 bicara apa? Hati yang damai. Saudara, kalau saudara mau hidup itu diberkati, hati ini harus damai. Untuk apa saudara banyak uang tapi hati gak damai? Untuk apa saudara memiliki semuanya tapi hati gak damai? Hidup itu yang penting hati damai. Maka itulah Tuhan Yesus mengajar kita, menekankan kita untuk bisa melaksanakan ayat ke-6. Kalau kita bisa melaksanakan ayat ke-6, kita akan mendapat akibat daripada ayat ke-7, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dengan Tuhan berbeda dengan damai sejahtera atau bahagia dan kesenangan duniawi. Saudara kasih Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah firman Tuhan mengajar kita. Saudara kasih Tuhan. Jadi damai sejahtera melampaui segala akal. Damai dari Tuhan tidak akan bisa dimengerti. Khususnya pada orang-orang yang duniawi. Tidak bisa dimengerti. Kadang-kadang kita merasa nikmati kedamaian itu. Kita bisa tenang, kita bisa sukacita. Kita juga gak bisa sharing kepada orang duniawi. Dia tidak akan mengerti. Nah saudara-saudara, yang saya sangat sedih melihat adalah orang-orang Kristen pada zaman ini. Hatinya tergantung situasi. Kalau kondisi keadaan baik-baik, ya mereka damai. Tapi kondisi kalau memburuk, kondisi kekurangan uang, kondisi kekurangan pangan, maka dia menjadi khawatir, takut, dan gelisah. Kenapa itu terjadi? Karena kurang intim dengan Tuhan. Saudara, himbauan dari firman ini yang saya khobarkan kepada saudara. Maukah saudara melakukan firman Tuhan yang dicatat oleh pada ayat ke-6 ini? Dan jika saudara mau, maka saudara akan menjalankan damai sejahtera di tengah-tengah badai, yaitu pada saat ada pandemi ini. Ini merupakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Paulus juga mengatakan ada dua macam damai sejahtera pada kita pada saat ini. Yang pertama, ada damai sejahtera bersama Tuhan yang timbul saat pengalaman pertama, yaitu waktu kita bertobat atau kelahiran baru. Kita mengalami suatu damai sejahtera yang luar biasa. Saya waktu pertama kali dibaptis menerima Tuhan Yesus Kristus, saya mendapat damai yang luar biasa, tenang hati hidup saya, dan saya malam bisa tidur dengan tenang luar biasa. Itu saat pertama. Damai sejahtera yang tidak bisa saya ceritakan kepada siapapun, yang tidak bisa saya sharing kepada siapapun, yang saya mengalami sendiri. Itu pertama. Kedua, damai sejahtera itu bersama Tuhan. Kenapa damai sejahtera bersama Tuhan? Karena kita mengakui dosa-dosa kita kepada Yesus Kristus dan mempercayai semuanya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Nah, untuk apa? Untuk mendapat keselamatan. Itulah damai sejahtera yang luar biasa. Ada dua damai sejahtera. Saat pertama kita bertobat. Kedua, saat kita mengaku dosa-dosa kita dan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Disitulah kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jenis damai sejahtera apa yang disebut oleh Paulus? Sebagai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yaitu apa? Damai sejahtera yang muncul ketika kita bertumbuh di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, tak seorang pun di antara kita dapat memperoleh damai sejahtera sepenuhnya. Walaupun kita berjuang, tetapi damai sejahtera itu akan diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera itu tidak bisa kita berjuang untuk dapat, tidak bisa. Tetapi semua damai sejahtera diberi oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Dia, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan masuk ke dalam tubuh kita, ke jiwa kita. Maka damailah seluruh jiwa kita. Saudara kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya bertanya kepada saudara. Sudahkah saudara memiliki dua jenis damai sejahtera yang tadi saya utarakan? Yang pertama, pertobatan. Kedua, minta pengampunan dosa. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, sudahkah saudara dilahir kembali oleh Roh Tuhan? Sudah saudara bertobat pada hari ini? Sudahkah saudara terima Yesus Kristus? Jika saudara hari ini tidak damai, cepat buka hati. Terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nanti akan Roh Kudus pimpin saudara. Roh Tuhan pimpin saudara. Buat saudara damai. Yang ketiga, apakah saudara sedang bertumbuh ke arah damai sejahtera yang melampaui segala akal,
yang akan menjaga pikiran saudara. Supaya saudara akan mendatang satu kepuasan di setiap area kepribadian saudara. Inilah damai sejahtera saudara. Di setiap area pribadi saudara. Nah saudara kasih Tuhan. Jika saudara mau mendapat itu damai sejahtera, saudara harus bisa melakukan berdoa dengan apa adanya dan mengucap syukur. Kata mengucap syukur sekali saya katakan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Janganlah khawatir. Karena kekhawatiran akan merusak semua kehidupan kita. Kekhawatiran akan merusak semua akal sehat kita. Kekhawatiran akan membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita buka hati, sungguh-sungguh, doa, berserah, menceritakan apa adanya kepada Tuhan. Kira Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita tutup untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini mengajar kami supaya kami jangan khawatir. Kekhawatiran akan merusak semua kejiwaan kita. Maka Bapak mengajar kepada kita untuk berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan terus berdoa dengan apa adanya. Mendekati Tuhan, menceritakan semuanya apa yang kita alami kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita bosan untuk menceritakan berulang-ulang, Tuhan tidak pernah bosan berhenti-henti mendengar doa kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau mati, mengkorbankan nyawa di kayu salib untuk menebus dosa kita. Agar kita semua dapat memperoleh keselamatan. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita mengikuti perintah Dia. Dan terus-menerus mengandalkan Dia. Terus-menerus bersekutu dengan Dia. Maka Tuhan akan memimpin. Karena roh Tuhan selalu pimpin kita. Membuat kita hidup damai, sukacita, dan diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan baca pengakuan iman lasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.